Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita merenungkan pembacaan yang terdapat dalam Amsal 13 ayat 20 yang berbunyi seperti ini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan. Di perjalanan kita ada salah satu hal yang bisa menentukan baik atau buruknya hidup kita, yaitu pergaulan. Tanpa kita sadari, di dalam kehidupan kita, hal ini adalah hal yang sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kita, yaitu dengan siapa kita bergaul dan bagaimana lingkungan kita. Pergaulan adalah hal penentu akan seperti apa kita ke depannya nanti. Maka, dari itu, kita haruslah pintar dalam memilih pergaulan, terutama dalam memilih teman untuk kita bergaul. Karena teman bisa membawa kalian ke arah yang baik dan buruk. Maka dari itu teman bisa diibaratkan sebagai tombol lift yang bisa membawa kita naik ataupun bisa juga membawa kita turun. Bagi anak muda, pembacaan Alkitab kita pada saat ini menjadi pengingat yang sangat keras bagi kita semua dalam memilih pergaulan. Banyak sekali pemuda sekarang yang terjerumus ke dalam hal negatif yang tidak Tuhan inginkan, yang tidak Tuhan kehendaki. Akibat itu adalah salahnya kita memilih pergaulan dan salahnya kita memilih teman. Para pemuda sudah dikategorikan sebagai manusia dewasa yang seharusnya sudah bisa membedakan mana teman yang baik dan mana teman yang buruk bagi dirinya. Seperti yang kita tahu juga di dalam kehidupan kita, ada beberapa orang yang hanya berteman dengan kita pada saat kita lagi senang, tetapi pada saat kita lagi susah, mereka sudah tidak lagi mau berteman dengan kita. Itu adalah salah satu contoh yang membuat itu adalah teman yang tidak baik atau hanya mencari kesenangan saja. Oleh karena itu, pemuda saat ini hanya mencari teman yang bisa membuat dirinya senang dan juga bisa membuat dirinya nyaman, tanpa mereka memperdulikan mereka itu bersifat baik atau buruk dalam suatu pertemanan. Mereka hanya mencari kesenangan saja. Ada beberapa alasan anak muda sekarang terjerumus teman yang buruk bagi dirinya tanpa berpikir panjang, yaitu 1. Terpengaruh oleh teman. Tipe pemuda seperti ini biasanya mempunyai sifat yang hanya ikut-ikutan dan tidak berusaha menghindari. Pada akhirnya ia terjerumus juga. Jadi di sini kita bisa pelajari bahwa tipe yang ini yaitu terpengaruh oleh teman. Jadi ketika kita berteman dengan orang, jadi kita sebagai orang yang mudah terpengaruh oleh orang lain, kita akan mengikuti teman kita walaupun sudah berdampak buruk bagi kehidupan kita. Yang kedua, pada dasarnya mereka sendirilah yang sengaja mencari kesenangan. Pemuda seperti ini biasanya kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi, mereka berusaha mencari kesenangan dari luar melalui pergaulan bebas. Hal ini terjadi karena mereka tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Hal ini sering terjadi di dalam kehidupan anak muda sekarang. Yang ketiga, tidak mempunyai tujuan hidup. Pemuda yang seperti ini merasa hidupnya hampa, tidak tahu harus berbuat apa, dan akhirnya bosan sehingga mereka berusaha mencari kesenangan yang bisa mengisi kehampaan mereka, sehingga mereka berusaha mencari kesenangan bersama teman-teman yang buruk, sehingga mereka bisa tetap senang walaupun hidup mereka itu tidak ada tujuannya. Yang keempat, yaitu merasa nyaman, karena dirinya merasa nyaman berada di zona tersebut, sehingga ia enggan untuk bertobat kepada Tuhan. 5. Kecewa dalam hidupnya. Hal ini bisa terjadi pada pemuda yang mengalami kekecewaan dalam hidupnya sehingga mereka merasa seperti putus asa. Karena mungkin contohnya perceraian antara kedua orang tuanya, atau mungkin putus cinta dan segala hal yang bisa membuat mereka merasakan kekecewaan sehingga mereka memilih untuk mencari kesenangan dengan teman-teman yang tidak baik. Ada beberapa hal yang harus benar-benar diperhatikan anak-anak Tuhan yang sudah menerima pembenaran dari Tuhan dalam menyikapi pergaulan dalam hidup ini, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang berbeda dan sikap hidup yang tidak akan terpengaruh
oleh berbagai situasi dan kondisi yang bisa membawa kita ke dalam kebinasaan. Dengan tetap berpegang teguh pada iman dan firman Tuhan, dapat membuat kita tetap kuat dalam menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kita. Jadi, kita harus menjadi anak muda yang bijak dalam bergaul dengan bisa memilah mana teman yang baik dan yang tidak baik, dan yang bisa membawa terang kepada lingkungan sekitar kita. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah menjadi pemuda yang takut akan Tuhan dan berani tampil beda, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Jadi teman-teman, dalam renungan kali ini, kita sebagai orang yang dewasa haruslah kita selalu berpegang teguh pada Tuhan. Karena dengan berpegang pada Tuhan dan juga percaya kepada Dia, kita bisa melewati segala pergumulan, melakukan kehendak Tuhan. Jadi, kita harus menjadi orang yang selalu berpegang pada Tuhan agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk seperti dalam pergaulan. Terima kasih. Amin.